Huawei Nova 11 Pro merupakan smartphone kelas menengah dengan desain premium dan sistem kamera yang mampu bersaing dengan perangkat flagship. Yang membuat saya terkesan adalah kameranya dan kualitas fotonya. Pengisian dayanya yang sangat cepat, desain yang menarik, dan layar yang cantik dan berkualitas tinggi. Sayangnya smartphone tersebut menggunakan chipset yang sama dengan pendahulunya, yaitu Nova 10 Pro dan Nova 9 Pro. Diluncurkan 2 tahun lalu dan juga tidak kompatibel dengan jaringan 5G. Meskipun app Gallery telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan sekarang memungkinkan untuk memasang banyak aplikasi Google. Huawei mempromosikan Nova 11 Pro sebagai smartphone Android kelas menengah, tetapi kemasannya langsung memberikan nuansa perangkat premium. Desain kotaknya minimalis dengan bagian atas hanya menampilkan beberapa detail logo Nova, nama ponsel, dan pesan yang mengundang kalian untuk menjelajahi app Gallery atau toko aplikasi Huawei. Bagian bawah kotak sama sekali tidak memiliki informasi, tetapi di satu sisi kalian menemukan stiker dengan nomor email dan spesifikasi teknis utama ponsel. Dengan tinggi 164,3 mm, lebar 74,5 mm, dan ketebalan 7,9 mm. Huawei Nova 11 Pro berukuran hampir sama dengan pendahulunya, yaitu Nova 10 Pro. Dari segi bobot, smartphone ini berbobot sekitar 188 gram. Huawei Nova 11 Pro tersedia dalam warna hitam atau hijau. Bagian belakang smartphone dilapisi kulit buatan atau vegan seperti yang dikatakan Huawei, dengan pola yang mengulangi logo Nova. Di bagian bawah belakang, logo Nova yang dicetak dengan warna emas, dan di bagian atas, kalian menemukan sistem kamera utama. Bagian belakang Huawei Nova 11 Pro mirip dengan Nova 10 Pro sebelumnya. Kamera diposisikan di dalam ring yang tampak menarik. Kamera utama terletak di ring tengah dengan tepi keemasan. Di sekelilingnya ada cincin elipstik lain. Kamera ultrawide ada di atas, dan di bawahnya yang tampak seperti sensor fokus laser. Ada juga lampu kilat LED yang ditempatkan di sisi kamera. Bagian depan smartphone hampir seluruhnya tertutup oleh layar. Tepi kiri dan kanannya agak melengkung, sedangkan tepi atas dan bawahnya hampir lurus. Di sekitar layar hanya tersisa area hitam kecil yang tidak terang hanya beberapa milimeter. Satu-satunya hal yang menonjol di layar terlepas dari dirinya sendiri tentunya adalah guntingan persegi panjang dengan tepi membulat di pojok kiri atas, di mana kalian dapat menemukan 2 kamera selfie dari smartphone tersebut. Tombol power dan pengatur volume ada di tepi kanan Huawei Nova 11 Pro. Meskipun sangat ramping, mereka sedikit menonjol dari badan ponsel, yang membuatnya mudah dikenali dan ditekan. Selain itu, tombol power juga ditandai dengan garis tipis berwarna merah. Di tepi atas ponsel, kalian menemukan mikrofon sekunder dan speaker. Yang terakhir memiliki 2 outlet, yang utama adalah celah tipis antara layar dan bezel ponsel. Sedangkan yang kedua terdiri dari 3 lubang di tepi smartphone atau digunakan saat mendengarkan musik atau menonton video. Di tepi bawah terdapat slot kartu SIM, mikrofon utama, port USB-C, dan lubang untuk speaker kedua. Huawei Nova 11 Pro tidak memiliki sertifikasi pelindung debu atau air. Layar Huawei Nova 11 Pro didasarkan pada panel OLED seluas 6,78 inci dengan resolusi 1200 x 2652 piksel dan kerapatan piksel 429 piksel per inci. Kecepatan refresh maksimum juga tinggi, yaitu 120 Hz, dan layarnya juga mendukung HDR10. Perlindungannya diberikan oleh lapisan kaca tempered yang disebut Kunlun Glass, yang dibuat oleh Huawei. Mengingat chipset yang digunakan, saya dapat mengatakan bahwa Huawei Nova 11 Pro adalah smartphone kelas menengah. Kita berbicara tentang Qualcomm Snapdragon 778G 4G yang dibangun di atas teknologi manufaktur 6 nanometer, dilengkapi dengan prosesor 8 inti. 4 diantaranya dapat mencapai kecepatan maksimum 2,4 GHz, sementara 4 lainnya termasuk beroperasi pada frekuensi maksimum 1,8 GHz. GPU adalah unit Adreno 642L. Huawei Nova 11 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB dan tergantung versi yang kalian pilih. Penyimpanan internal 256 atau 128GB. Ponsel cerdas tidak memiliki slot kartu microSD, jadi kalian tidak dapat memperluas penyimpanannya. Perlu juga disebutkan bahwa smartphone ini tersedia dalam versi single SIM dan dual SIM, mendukung 2 kartu nano SIM yang dapat bekerja secara bersamaan dengan mode dual standby. Sistem kamera pada Huawei Nova 11 Pro hadir dengan serangkaian spesifikasi yang cukup mengesankan yang menjajakan foto dan video berkualitas tinggi. Di bagian belakang smartphone menyertakan 2 kamera dengan kamera lebar atau primer 50 MP dan bukaan f/1.9, PDAF, dan AF laser.
Kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f/2.2 dengan sudut 112 derajat dan fokus otomatis. Di bagian depan ada dua kamera lagi dengan kamera selfie 8 megapiksel dan aperture f/2.2 dan fokus otomatis. Kamera kedua ultrawide dengan sensor 60 megapiksel dan aperture f/2.4 dan fokus otomatis. Smartphone dapat merekam video pada resolusi 4K dan 30 frame per detik dengan kamera selfie utama atau belakang dan depan. Ini juga mendukung gyro eyes dan HDR serta perekaman video 1080 pixel pada 60 fps. Smartphone ini mendukung Wi-Fi 6 dan jaringan 4G VoLTE, Bluetooth 5.2 dan GPS. Sayangnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Huawei Nova 11 Pro tidak dapat dihubungkan ke jaringan 5G karena Huawei tidak diperbolehkan menggunakan teknologi 5G di perangkat selulernya. Masa pakai baterai Huawei Nova 11 Pro disediakan oleh baterai LiPo berkapasitas 4500 mAh dan menggunakan pengisian daya 100 watt yang disertakan. Smartphone secara teoretis dapat mengisi daya baterai hingga 60% hanya dalam waktu 10 menit dan hingga 100% dalam waktu 20 menit. Untuk harga, HP ini dibanderol dan harga kisaran €460 atau 7,6 juta rupiah. Harga tersebut adalah harga untuk pasar global. Harga tersebut bisa jadi tidak jauh berbeda dengan pasar Indonesia, terkecuali jika ada fitur atau kelengkapan paket penjualan yang berbeda antara satu negara